Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Omo Aisyah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin men-share mengenai untuk budgeting bulan Juli. Tapi sebelum mulai ke budgeting bulan Juli, nanti saya akan men-share dulu untuk evaluasi bulan Juninya dulu ya. Nah, ini saya udah buat juga untuk anggaran bulan Juli. Jadi nanti hanya untuk mendeskripsikannya saja. Nah, untuk bulan Juni ini alhamdulillah tidak bersisa. Ada beberapa anggaran yang over budget, salah satunya itu monthly groceries, itu over budget. Untuk weekly groceries itu justru ada kelebihan. Kemudian untuk eating out juga over budget. Untuk gas and water itu juga masih ada sisa budget. Transportasi ada sisa, household juga ada sisa. Kemudian untuk miscellaneous juga ada sisa. Untuk tuition juga ada sisa karena tidak jadi sekolah ngaji di bulan kemarin. Dan juga di bagian housing bill itu ada sisa juga. Nah, setelah ditotal semuanya pas, tidak bersisa. Dan untuk sinking fund dan saving masih sesuai dengan anggaran. Jadi alhamdulillah bulan Juni budgetnya habis. Tapi kayaknya untuk bulan Juli ada beberapa penyesuaian juga karena ibu-ibu udah pada tahu kalau sekarang harga di pasar naik drastis. Untuk cabai, bawang, sayur-sayuran juga udah ikut naik. Bagaimana di tempat ibu-ibu? Sama nggak? Sama kayaknya ya di semuanya. Tadinya dikira kalau habis lebaran itu bakal turun lagi, ternyata malah tetap naik. Apalagi cabai harganya udah sampai kayaknya udah mahal kayak daging ya, sampai 100.000 lebih 1 kilonya. Oke, sekarang kita ada di budget Juli. Ini saya bikin simple-simple aja untuk budgetingnya. Untuk income-nya budgetnya sama. Kemudian untuk bagian cash envelope ada beberapa yang dirubah, yaitu contohnya monthly groceries-nya saya naikkan jadi 1,2 juta. Kemudian untuk eating out-nya saya naikkan jadi 700.000. Kemudian yang lainnya masih sama, selain ada tuitionnya jadi 110.000 karena di bulan Juli kan ada masuk sekolah anak ya. Nah, kemudian untuk bills dan sosial semuanya masih sama. Saya totalkan ini, saya kayaknya salah hitung. Harusnya itu 3,9 untuk bagian cash envelope-nya, sedangkan untuk bills and sosialnya untuk orang tua masih sama. Untuk housing bill, untuk listrik, untuk sedekah, untuk phone bill semua masih sama. Nanti saya coba hitung ulang. Ini saya coba hitung ulang, harusnya 3,9 juta. Jadi untuk cash envelope 3,9 ditambah untuk bills dan sosial 1,9. Totalnya untuk biaya total living itu 5,8. Next, ini untuk bagian saving dan invest. Ada emergency fund 1 juta, personal saving sama retirement. Aisyah saving pendidikan, Abbas juga pendidikan anak. Untuk haji 100.000 dan untuk house 100.000, totalnya 3,7. Untuk saving dan invest ini
Kemudian untuk bagian sinking fund untuk kurban saya tidak isi dulu ya, nanti insya Allah bulan depan baru mulai start lagi. Untuk anggarannya Idul Fitri 200, skincare 100, gift 100, house appliance saya naikkan ada 700.000 karena ada beberapa yang ingin dibeli. Kemudian untuk vacation 100, Aisyah 100, Abbas 100, Umi 50, Abi 50, medical 100, untuk ins 400, dan untuk total saving challenge itu 500.000 rupiah. Jadi untuk total sinking fund ada di 2,5 juta. Nah, kita coba total. Untuk tahu presentasinya, untuk saving dan sinking fund itu 6,2 juta, 3,7 ditambah 2,5. Sedangkan untuk tadi cash envelopes, social dan bills itu 5,8. Jadi untuk totalnya untuk saving dan sinking fund itu masih di atas ya, masih 51 sekian persen, dan untuk livingnya itu sekitar 48,4% kayaknya, kurang lebih. Jadi target pribadi jangan sampai livingnya itu di atas 50% gitu. Ini target pribadi ya. Balik lagi, untuk budgeting ini kan setiap rumah tangga berbeda-beda, bahkan tiap bulannya juga bisa jadi berbeda-beda tergantung kondisi. Jadi nggak usah dilihat nominalnya, tapi dilihat tata caranya aja. Yang berlaku di keluarga kami bisa juga belum tentu berlaku di teman-teman, tapi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman ya untuk tetap konsisten budgeting, meskipun kadang-kadang ada waktu dimana over budget, kadang juga ada sisa budget, dan itu nggak apa-apa, tetap kita lanjutin supaya keuangan di keluarga kita tetap terjaga. Oke, ini untuk budgetingnya. Akan dilanjut untuk cash stuffing, hanya untuk bagian living expense-nya aja. Tapi ini nggak semua, karena ada juga yang uangnya tetap disimpan dalam di saldo elektronik. Yang pertama ini untuk groceries totalnya ada 1,2, tapi 400.000 saya simpan di rekening, hanya 800.000 yang saya pegang cash, karena kadang ada yang mau beli lewat Shopee atau yang sejenisnya begitu. Ini 800.000 untuk groceries. Kenapa besar? Karena salah satunya untuk beli pampers juga termasuk di sini, untuk toiletries, untuk snack anak. Nah, ini kemudian untuk belanja mingguan budgetnya masih sama, 1,2 dibagi 4, jadi masing-masing minggu itu 300.000, tapi saya seperti biasa 400.000 saya simpan di rekening, karena kadang saya ada beli via online juga, atau belanjanya nanti transfer. Jadi di cash envelope di sini yang saya pegang hanya 200.000 per minggu. Alhamdulillahnya 200.000 ini masih cukup sejauh ini, dan mudah-mudahan budgetnya nggak naik lagi ke depannya, karena memang Masya Allah, Subhanallah, harga di pasar lagi tinggi ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ya, kita sama-sama menyesuaikan menu harian di rumah karena kenaikan bahan pokok. Tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat finansial yang cukup, dan rasa qanaah. Oke, ini masih mengisi untuk week 3, dan week 4 juga sama 200.000. Ini untuk 200.000 ini termasuk juga untuk protein hewaninya juga ya. Next, selanjutnya
Untuk gas dan water, ini gasnya budgetnya 300.000, karena untuk bright gas itu yang gas pink saya biasanya sebulan satu tabung itu 100.000, dan untuk air tuh kadang-kadang bisa 8 galon atau kurang lebih sekitar itu, jadi saya budgetkan di 300.000. Kemudian untuk eating out itu 700.000, tapi seperti biasa ada disimpan di saldo OVO juga. Yang disimpan di saldo OVO itu 300.000, dan untuk yang di cashnya 400.000 rupiah. Jadi kadang-kadang untuk eating out ini termasuk juga untuk Grab, mau GoFood atau sejenisnya begitu. Next, untuk household ini masuknya untuk asisten rumah tangga, untuk bantuan seminggu sekali untuk setrika di rumah. Totalnya ada 100, 200, 220, 240, 260, 280 dan 300. Ini total untuk yang household. Saya mix antara uang 150 dan juga untuk pecahan 20.000. Next itu untuk bill, untuk iuran di perumahan ini ada 200.000. Biasanya sih sekitar itu. Untuk iuran ini termasuknya untuk biaya air, iuran sampah, keamanan dan seperti sejenisnya. Kemudian untuk transport totalnya 20.000. Untuk 20.000 ini saya kasih untuk receh ya, untuk 5.000-an dan juga 2.000-an, karena untuk mayoritas hanya untuk biaya parkir. Ribuan ini ada 10, 12, 14, 16, 18, 20.000 untuk transport, hanya untuk biaya parkir biasanya, karena untuk biaya bensin itu suami, baik mobil maupun motor. Untuk tuition anggarannya 110.000. Ini ada uang terselip lagi. Untuk tuition 110.000, karena insya Allah bulan Juli ini udah masuk sekolah TK, sekolah KB Kakak Aisyah, jadi ada untuk sekolah KB-nya dan juga untuk sekolah ngajinya. Kemudian untuk blessing ini 20.000 juga. Ini salah ngitung, ini harusnya 20.000. Maklum, bikin video subuh-subuh menjelang subuh, jadi masih konsentrasinya belum full. Ya, 15, 17, 18, 19, 20. Maklum, nyari waktu di sela-sela yang bisa bikin video agak tenang. Ya, namanya juga punya anak kecil. Kemudian ini yang terakhir untuk miscellaneous 50.000. Oke, semua anggaran sudah masuk. Alhamdulillah. Semua udah terisi. Kalau udah kayak gini udah tenang. Jadi nanti kalau mau ngeluarin kan udah ada pos-posnya. Mudah-mudahan gak boncos lagi. Semoga malah ada sisa. Amin. Ibu-ibu udah budgeting belum? Ayo semangat budgetingnya. Kita sama-sama belajar untuk kehidupan finansial keluarga lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada banyak kekurangan mohon dimaklum ya. Demikian untuk video untuk budgeting bulan Juli, evaluasi Juni, dan juga cash stuffing untuk expense-nya. Sampai jumpa di video untuk cash stuffing, sinking fund, dan saving challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.